Ya Rasul salam alaika, Ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baha kabar dan sana ambo kasadonyo sehat. Alhamdulillahi rabbil wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Yang sama-sama dan sama-sama awak hormati Bapak Bupati Kabupaten 50 Kota, Bapak Haji Safarudin Datuk Bandaro Raju beserta rombongan, Bapak Wakil Ketua DPRD, Nenek Mama Alim Ulama Cadir Pandai Bundo Kanduang, ambo indak dapat menyambut namo satu persatu. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, alun babini dan alun basunat, sadonyo dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sepanjang tausiah beberapa hari iko, baru di sialang ikolah ada peringatan menyambut tahun baru hijrah. Sialanglah nagari Patamo namanya menyambut tahun baru hijrah. Nan lain masih sibuk tablik akbar, bicara tentang hewan kurban, tentang masalah Idul Adha, ribut ikhtilaf masalah bilo puasa Arafah. Ternyata masyarakat sialang jauh lebih maju. Kalau tuan pergi ke Padang, jangan lupa membeli cabai merah. Bagaimana rasa tausiah di sialang? Rasa melewati laut merah. Kalau Ustadz menyambi laut merah sebab menyeberang manusia. Wah, baru iko ambo tausiah melewati kanan kiri, ambo camehnya masya Allah. Kalau sampailah jamaah ko memeluk Ustadz Somad sadonya, aku ndak patah-patah tulangnya. Alhamdulillah jamaah ko masih bermurah hati. Kalau ada jamaah yang merasa wangi berkeringat, jangan khawatir. Mobil ambulan dan mobil pemadam kebakaran telah siap. Awak sedang memperingati tahun baru hijrah. Ketika zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakahlah ada tahun baru hijrah? Ambo tanya sekali lagi. Ketika zaman Nabi, apakah sudah ada tahun hijrah? Kalau nado, maka awak belajar sejarah Nabi. Nabi Muhammad dilahirkan pada tahun gajah. Oh, ambo sangko lebah. Sebab biasa orang menyambut maju sialang, banyak lebahnya. Lebah di sialang kok basi saja. Angkat tangan kate, sebab itu adalah kamera. Awak berselawat bersama-sama. Ma kamera nan online, ma kamera nan idui. Atunya bagi tando. Angkat tangan ke kamera. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika,
salawatullah alaika. Lah, turun tangan, lama-lama beko ketiak basah. Tidak ada tahun hijrah zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak pakai kalender. Mereka masyarakat buta huruf. Mereka tidak mengenal peradaban. Setelah Nabi meninggal pada masa Abu Bakar Siddiq, tidak ada kalender. Pada masa Umar bin Khattab, tidak ada kalender. Sampai akhirnya seorang gubernur bernama Abu Musa al-Ash'ari. Siapa namanya? Abu Musa al-Ash'ari. Itu lamanya kalau awak tausiah berami-rami. Kalau lupa tinggal gerakkan saja mulut. Nah, siapa namanya? Abu Musa al-Ash'ari berkirim surat kepada Abu Bakar, kepada Umar bin Khattab. Kita malu tidak punya kalender. Akhirnya mereka bermusyawarah untuk memutuskan apa nama kalender Islam. Dan pendapat pertama mengatakan kita buat kalendernya kelahiran Nabi Muhammad. Maka kalau kelahiran Nabi, nama kalendernya Miladiyah. Apa namanya? Kelahiran Nabi. Tapi ada sahabat yang tidak setuju. Kenapa? Karena Nabi lahir, orang tetap mabuk, ada minum khamar, ada yang berjudi, ada yang berzina. Pendapat yang kedua, kita buat kalender ketika wahyu turun. Tapi pendapat pun tidak disetujui. Kenapa? Karena ketika wahyu turun, Al-Quran turun, kita baca bersama ayat Quran dan pertama turun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Bagaimana kalau kita buat kalender ketika wahyu turun sebagai tahun 1? Tidak setuju. Kenapa? Karena ketika Quran turun, orang tetap mabuk, orang tetap berzina, orang tetap minum haram, orang tetap minum khamar, orang tetap menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Tawud, Naham. Pendapat nang ketiga, bagaimana kalau kita buat kalender tahun pertama ketika Nabi meninggal? Nabi meninggal umur 63 tahun, tahun pertama. Pendapat nang ketiga pun tidak disetujui. Kenapa? Karena kalau tahun Islam tahun meninggal Nabi, berarti nama tahunnya tahun takziah. Apa namanya? Mari kita memperingati tahun takziah Manangi bersama-sama. Hari lahir tidak dipakai, turun wahyu tidak dipakai, hari meninggal tidak dipakai. Maka datang Sayyidina Ali. Sayyidina Ali mengatakan hijrah saat pindah dari kota Makkah ke kota Madinah, disitulah baru nampak kebenaran. Orang yang betul-betul Islamnya ikut dengan Nabi, orang yang ragu-ragu takut tidak ikut dengan Nabi. Maka kata Umar bin Khattab, al-hijratu tufarriqu bainal haqqi wal batil. Hijrah yang memisahkan antara hak dan batil. Itulah sebab mengapa tahun baru kita disebut dengan tahun baru Beko pulang dari acara iku adonan batanyo. Apa acara tadi? Memperingati menyambut tahun baru hijrah 1444 hijrah. Manga tahun baru awak namanya hijrah dan dijalihkan Ustaz Somad. Ada ampek pilihan. Apa yang nampak itu? Ambo ndak ingat sebab terlalu terpukau manca lihat kamera berputar-putar di atas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beginilah ramainya masyarakat Tualang.
Kamu ingin cuma ngetes jamaah. Kira-kiranya menang apa indah? Begitulah hebatnya masyarakat Sialang. Ba'ala kalau sampai Ustadz Abdul Somad tibonya malam, lain nyo menunggu. Masya Allah, lain satunya. Cuma ba'a sholat maghribnya, ba'a sholat isya'nya. Alhamdulillah, pas datangnya sejam sebelum sholat maghrib. Pas sama-sama awak menyaksikan tenggelamnya matahari dari nagari Sialang. Allahu Akbar. Maka tahun baru awak namanya tahun baru Hijrah. Bulan Nampatamo bulan Muharram. Kalau tahun 2022 bulan Nampatamo apa namanya? Januari. Januari itu patung, mukonya dua, ciek ke muko, ciek ke belakang. Manga mukonya dua, ampun tak tahu. Manga Januari nan dipakai bulan ciek, bulan Patamo, bulan 1, sebab kita melihat masa lalu dan masa depan. Itu arti Januari. Nama patung. Setiap bulan Arab itu ada namanya Muharram. Muharram artinya bulan yang dimuliakan. Makanya tidak boleh saling membunuh. Orang paling bagus banyak berpuasa. Kini awak berada pada bulan Zul Hijjah. Zul artinya memiliki, Hijjah bulan yang ada haji di dalamnya. Mudah-mudahan panjang umur awak bisa melaksanakan ibadah haji. Zul Hijjah bulan yang ada haji di dalamnya. Setelah Zul Hijjah Muharram. Kalau bulan-bulan Masehi ambo sampai kini tidak tahu apa makasudnya. Ambo lahir di bulan Mei. Ditanya di orang, Ustaz Somad, Mei itu apa artinya? Maybe yes, maybe no. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah Allah memuliakan. Maka pada bulan-bulan Muharram, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, bulan yang dihormati, bulan yang diagungkan, kita pun beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun proses hijrah, pindahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pelajaran yang bisa kita ambil, ada orang yang tidur di tempat tidur Nabi. Siapa namanya? Ali bin Abi Thalib. Ali, kamu lalok di tampek ambo tidur. Kira-kira tugas lalok iko bare apa ringan? Lalok ringan. Lalu ditampek tidur ambo, yo. Tapi beko malam jam 2 balik, ada 2 balik anak muda nan akan masuk ke rumah, akan menghunuskan pedang, mencincang hancur jadi gulai cincang. Sayyidina Ali tidur di tempat tidur Nabi. Lalu kemudian yang menemani Nabi naik ke atas Jabal Sur. Adapun gua tempat Bapak Bupati, Bapak Wali Kota, Bapak Gubernur, lah jam 2 balik malam, mari kita dengarkan tausiah. Barulah Ustaz Somad Mustaga. Bismika Allahumma ahya wa amut. Lalu saya. Tapi di Sialang luar biasa, susunannya mantap. Bapak Ibu yang dilihat, suara ambo jaleh. Insyaallah, tabarakallah. Jadi kalau ada orang namanya Abi, ceramah Ustaz Somad itu tidak jaleh. Buktinya orang Sialang menyambut jaleh, batinya nampak kak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian Nabi pun melanjutkan perjalanan. Begitu perjalanan dilanjutkan, ada satu cerita kisah luar biasa. Jabal Sur itu ada gua di dalamnya. Gua. Bahasa awaknya gua apa? Gua kan? Iya lah pokoknya gua. Aduh, gua kok yang paling banyak gua kok di Jakarta. Siapa lu? Siapa gua? Gua kok gelap, kalam, tidak ada lampu, tengah malam. Nabi akan masuk ke dalam gua. Lalu kemudian apa kece Abu Bakar Siddiq, jangan masuk ya Rasulullah.
Mungkin di dalamnya ada seekor singa yang sedang tertidur. Mungkin di dalamnya ada seekor serigala. Mungkin di dalamnya ada seekor ular besar. Biarlah aku yang masuk ya Rasulullah. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menahan, ditahan Abu Bakar. Abu Bakar yang masuk ke dalam. Abu Bakar membersihkan gua. Setelah dibersihkannya, dia pun lalu duduk ke dalam. Dan setelah Abu Bakar duduk, barulah masuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian tidak ada bantal, tidak ada kasur, tidak ada tilam. Abu Bakar duduk, kakinya apa namanya tuh? Melunjung. Lalu kemudian Nabi tidur di atas paha Abu Bakar Siddiq. Talalok Nabi dek panek naik ke atas. Lalu kemudian tak berapa lama tak jago Nabi dari laloknya, dek ada air yang menetes dari atas. Tak mungkin embun, panas terik. Air apa ini? Kata Abu Bakar, air mataku ya Rasulullah. Kenapa kau menangis hai Abu Bakar? Rupanya ada ular yang menggigit Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar rela memberikan nyawanya ke dalam. Coba kalau awak baju ojo Nabi malam itu, ya Rasulullah silakanlah masuk duluan. Kalau engkau masuk ada malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Kalau ambo masuk Satpol PP pun belum tentu ada ya Rasulullah. Begitulah Rasulullah dimuliakan oleh Abu Bakar Siddiq. Makanya kalau ada orang mengatakan Abu Bakar tidak betul, orang yang menjelekkan Abu Bakar, di antara iman adalah memuliakan Abu Bakar Siddiq. Ketika semua orang mendustakan Nabi Muhammad, maka Abu Bakar Siddiq memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan awak beko masuk surga basua dengan Abu Bakar Siddiq. Maralamo mereka di dalam malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin. 3 malam. Malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin. Mereka pun bertolak menuju Yathrib. Apa namanya? Yathrib. Tapi sampai hijrah itu namanya Madinah, Bu ya. Madinah itu sesudah dirobah Nabi, guys. Namanya Yathrib. Yathrib artinya tanah mati. Yathrib artinya tanah tandus. Yathrib artinya tanah banyak hama. Yathrib artinya tanah banyak penyakit. Tempat tak bagus. Yang indah elok dirobah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena nama adalah doa. Nama itu adalah doa. Namun yang paling elok adalah nama yang disandingkan dengan Allah. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Somad. Nama yang paling baik adalah nama yang didekatkan dengan agama. Safaruddin, Karimuddin, Jamaluddin. Din artinya agama, memuliakan agama. Mudah-mudahan anak-anak muda itu adalah anak-anak muda yang memuliakan agama. Amin. Seperti Sayyidina Ali bin Abi Thalib, siap berkorban, nyawa dia berikan untuk Nabi. Hai anak-anak muda, siap mengorbankan nyawa. Nah menjawab orang tua saja. Mengapa tema kita anak muda? Karena yang hijrah itu adalah anak muda. Orang tua tidak terlalu perlu hijrah karena orang tua sudah baik, yang nyawanya bergelora, yang darahnya bergetar, yang semangatnya luar biasa, yang hawa nafsunya merajalela. Itu orang tua apa anak muda? Muda. Aduh, orang tua. Namanya kenakalan. Atu-atu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tema awak tentang anak muda, karena yang hijrah ini adalah anak-anak muda yang luar biasa. Mudah-mudahan anak muda di Sialang ikut hijrah insyaallah. Hijrah apa? Hijrah bukan pindah tempat. Hijrah bukan pindah tempat. Hijrah adalah pindah dari perbuatan yang tidak baik menjadi baik. Kalau ada perempuan yang tidak pakai jilbab, tidak pakai hijab, mudah-mudahan hijrah menjadi menutup aurat.
Kalau ada anak muda yang pakai narkoba, pakai sabu-sabu, minum khamar, mudah-mudahan bertaubat dan hijrah dengan momen 1 Muharram 1444 hijrah insyaallah. Amin ya rabbal. Itu ada kresek-kresek bareh dan dibawa dek panitia resmi pakai plat. Itu duit akan dikumpulkan pembangunan masjid. Masjid apa namanya terserah, yang penting masjid sialang. Masjid An-Nur. Nur artinya cahaya yang akan menerangi sialang dari kegelapan. Di masjid ini anak-anak awak akan sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud, witir, tarawih, sampai mati akan mengalir pahalanya sampai hari kiamat insyaallah. Mana saja itu? Di situ. Kau belakang tuh sih kau Man bana masjidan, siapa yang membangun masjid, banallah mithlahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah satu tempat dalam surga. Nabi sampai di Kuba hari Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, sampai hari di Kuba berdiri satu masjid. Itulah namanya Masjid Kuba. Mudah-mudahan panjang umur, sehat badan, awak bisa ke Masjid Kuba. Amin. Sampai hari mereka membuat Masjid Kuba. Nabi dengan sahabat sampai hari membuat Masjid Kuba. Awak di Sialang insya Allah selesai masjid dengan takbir akbar hariku. Amin. Tapi mencari kreseknya enggak yakin. Orang nan bersedekah itu didoakan Nabi, didoakan malaikat. Apa kata malaikat? Allahumma ati munfiqan khalafa. Orang yang bersedekah kasihlah inyo ganti ya Allah. Tapi ada orang yang pura-pura khusyuk mendengar ceramah Ustaz Somad, ketika kresek lalu inyo pura-pura tidak mencalian. Maka didoakan juga dek malaikat. Kecek malaikat, Allahumma ati mumsikan talafa. Orang yang bakhil, orang yang pelit, binasakanlah dia ya Allah. Bukan doa aku, itu doa malaikat. Maka sianan bakhil, waspadalah. Masuk 2000, bagus apa tak bagus? Bagus bagi yang pelit. Masuk 10.000, bagus. Tolong kresek bawa naik kate, sebab ikan-ikan nan gadang ada di situ. Nabi pun sampai ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah, disambut dengan Tala'al Badru alaina. Tala'al Badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da' ayyuhal مبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع طلع البدر علينا. Sudah terbit bulan purnama di atas kami. Ibu-ibu, kalau hatinya jantungnya rasa tidak normal ketika kresek ko lalu, banyak-banyak bersolawat. Nah, nampak kresek langsung sakit jantung. Nah, supaya yang membawa kresek jangan hanya pada bapak laki-laki, pada ibu-ibu juga. Memang nak mencari piti bapak, tapi nak menyimpan piti aku mengaku mereka. Nah, Masya Allah, tabarakallah. Nampaknya kresek ko lah mendaki lo kamu. Itu namanya senjata makan tuan. Awak salah surang, awak undang. Masya Allah. Itu namanya menyelam sambil minum air. Itu hebatnya, cerdasnya anak-anak muda di Sialang itu. Allahu Akbar.
Kalau ibu mau cari menantu, itulah salah satunya. Lambo iklankan lah nikah. Belum? Baru nikah. Tapi urus kali kan? Mudah-mudahan keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Anaknya soleh dan solehah, menjadi penghafal Quran mujahid fisabilillah. Nabi pertama kali sampai ke kota Madinah membangun masjid. Karena di masjidlah kita bisa berkumpul bersama. Di masjidlah anak-anak muda dibina. Zaman Nabi bebannya tak terlalu besar. Tapi zaman awal kini ada Instagram, ada Telegram, ada miligram, ada kilogram, ada Facebook, ada Twitter, ada grup WhatsApp, ada internet, ada parabola, ada judi online, ada game online, ada gadget. Siapa yang bisa menyelamatkan anak-anak kita kalau bukan pengajian masjid? Tapi internet juga tidak semuanya salah. Karena jamaah ini semua jamaah sialang iko mengenal Ustadz Abdul Somad dari internet, betul? Iko jamaah kau belum ada nambah suo Ustadz Abdul Somad. Sebagiannya saja kami mencari Ustadz Somad dari internet. Dari channel apa? Channel YouTube. Apa namanya? Channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan yang bersedekah rezekinya lancar, hidupnya diberikan Allah ketenangan batin, matinya dalam keadaan husnul khotimah, suaminya tidak jadi dilarikan pelakor, anak-anaknya selamat dari narkoba, dan yang paling penting hutangnya lunas. Makin gadang aminnya waktu musafi utang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup iko sementara hari petang, akhirnya matahari tenggelam, malam pun tiba. Pagi, siang, panas, petang, malam. Besok pagi, siang, panas, petang, malam. Semua siang akan berakhir. Abdul Somad sedang terang benderang, lama-lama akan petang dan akhirnya malam. Nanti Bapak Ibu mendengar berita Ustadz Abdul Somad nan ceramah ke kampung awak di Sialang Patang sudah mati meninggalkan dunia. Apakah mau Bapak Ibu mendoakan Ustadz Somad? Mau mengirimkan Al-Fatihah? Mau mengirimkan surat Yasin? Itulah nan awak cari. Yang kaya mati, yang miskin lebih capek mati, yang ganteng mati, yang tak ganteng agak lambat mati, yang cantik mati, yang kurang cantik setengah mati. Sado awak akan mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang awak mau apa? Rumah yang besar tinggal, mobil besar tinggal, bini besar. Yang awak bawa mati adalah wakaf, zakat, infak, sedekah untuk pembangunan Masjid An-Nur. Ambo sampaikan sadonyo.
menanam gambir, mengurus gambir, memanen gambir, menjual gambir, pitinya banyak, bali ame, bali tanah, bali rumah, bali oto, kayo rayo, mati. Jangan mengambil harato sadonyo, diambil dek laki untuk modal babini sekali lagi. Harato, gono gini. Apa artinya? Kau begono, aku begini. Kalau bapak kau meninggal, ibu mau ikut? Jawaban yang tulus. Lalu apa makna ucapan mereka selama ini? Udah sampai jauh-jauh ya, setengah napasku hilang. Gombal. Bapak akan mati, masuk ke liang lahat, dimakan cacing tanah. Mereka akan pakai mobil baru, rumah baru, laki baru, bersama brownies, brondong manis. Hari ini bapak tersenyum, sore ini ibu tersenyum, dalam hati berkata, iyo juwo nanti sampai Ustaz Somad tadi. Memang dasar Ustaz provokator. Beko pulang ke rumah malam, bapak minta kopi, mama, kopi papa, gue sulam. Tapi ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan itu tujuan Ustaz Somad. Abdul Somad ingin mengatakan bahwa kita akan mati menghadap Allah, yang kekal abadi adalah masjid. Nabi Muhammad SAW sudah meninggal dunia lebih 1400 tahun yang lalu, sampai balik abad lamonyo. Tapi Masjid Nabawi orang masih tetap sholat tahiyatul masjid, sholat sunnah, mengalir pahalanya. Orang yang bersedekah tidak akan pernah mati. Siapa yang memasukkan pitinya 100.000, 200.000, masuk sama dompet-dompetnya, masuk surga dengan kartu kreditnya sekalian. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah.